Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 29 Februari 2024, hari terakhir di bulan Februari 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi hari ini merupakan hari terakhir di bulan Februari ya, yang dimana kita tahu bahwa tahun ini merupakan bulan Februari yang tahun kabisat, yang dimana Februari berada di tanggal 29 untuk setiap 4 tahun terakhir. Bukan sesuatu yang sering ya, jarang banget biasanya. Dan sekarang ini juga akhir bulan ya. Berarti otomatis kita akan melihat dari time frame yang lebih besar, yaitu dari segi time frame weekly ya. Dari segi monthly. Sebelum itu, di sini saya akan mau infokan tentang apa yang akan terjadi nanti malam. Karena nanti malam merupakan salah satu hal yang sangat dinanti bagi semua semua trader kayaknya, baik itu retail sales dan juga para trader institusi. Karena nanti malam itu kita ada yang namanya berita tentang Core PCE Price Index ya, yang dimana kita akan menentukan yang dimana data nanti malam akan menentukan apakah inflasi di Amerika itu akan masih lengket ataupun masih stay di atas 3% atau bahkan sudah mulai turun di bawah 3%. Karena di sini Core PCE di sini akan menunjukkan berapa jumlah personal income dan berapa jumlah personal spending personal di orang Amerika itu sendiri ya. Jika kita bisa melihat core PCE-nya naik dan personal spending-nya itu naik ya. Di sini kan ada core PCE price index dan di sini ada personal income dan personal spending. Yang dimana otomatis ya, jika core PCE-nya naik ya, personal consumption expenditure-nya naik, pengeluaran pribadi seseorang itu naik, lalu diikuti oleh personal spending yang juga naik, maka itu bisa dipastikan nanti di bulan Maret data inflasinya itu akan masih bisa stay di atas 3%. Yang berarti itu akan masih membuat hawkish the Fed untuk memotong suku bunga untuk saat ini ya. Ingat, yang saya prediksikan adalah bulan Juni, yaitu di kuartal kedua baru akan ada pemotongan suku bunga. Tetapi selama 3 bulan ke depan sampai bulan Juni kita tidak tahu data yang akan keluar ya. Dimulai dari kayak sekarang ini ada PCE Price Index, lalu ada NFP, lalu ada tingkat inflasi itu sendiri contohnya. Dan kemudian ada retail sales dan juga ada GDP. Itu selama 3 bulan ke depan kita tidak tahu bagaimana hasilnya. Jadi walaupun saya perkirakan bulan Juni baru ada cut interest rate ya, tapi bisa saja itu tidak jadi jika memang dari segi NFP-nya itu masih kuat, inflasinya itu malah tinggi dan core PCE-nya itu malah terus naik, maka bisa dipastikan di bulan Juni itu akan adanya pemotongan suku bunga ya, jika memang begitu selama 3 bulan ke depan ya terus naik. Tapi kayaknya itu kan agak berat, pasti kan ada yang naik, pasti ada yang turun, seperti itu. Jadi nanti malam ini akan sangat dilihat oleh banyak trader ya, baik itu kita yang retail dan juga institusi, baik itu para trader bank ya. Karena dengan kita melihat core PCE price index ataupun PCE price index ya, otomatis ini bisa menjadi salah satu katalis bahwa inflasi di Amerika apakah akan masih stay di atas 3% atau sudah mulai di bawah 3%. Selain itu nanti malam kita ada tingkat pengangguran klaim mingguan seperti biasa. Di sini diperkirakan akan naik dari 201 ke 209. Jika nanti malam ya, di sini kita bisa melihat unemployment claim ini turun di bawah 200.000, contohnya itu kayak di bulan Januari kemarin tanggal 18 itu 187.000, maka itu bisa membuat USD menguat ya, sehingga XAUUSD akan sedikit drop. Lalu nanti malam diikuti oleh yang namanya pending home sales. Jadi kalau dilihat pending home sales di sini saya rasa tidak akan sekuat dari new home sales dan juga existing home sales. Jadi kalau pending ini ya nggak terlalu berdampak sih sebenarnya ya. Untuk nanti subuh ini ada dari satu member FOMC ya.
FOMC member master yang dimana biasanya beliau ini pro terhadap pergerakan hawkish dari The Fed. Ya biasanya sih seperti itu, tapi nggak tahu sih nanti. Dan nanti malam tentu aja di sini jam setengah 10 WITA ya, setengah 10 WITA atau enggak di jam setengah 9 WIB. Jadi ini harap diperhatikan bagi kalian yang ingin trade di USD ya. Karena berita nanti malam akan sangat berdampak, karena itu akan menjadi kunci pertama apakah akan ada pemotongan suku bunga atau tidak. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk di XAUUSD ya. Terakhir yang saya buat di hari Selasa analisanya itu kan sudah saya jika kalian ingat ya, itu kan sudah saya buat untuk area dari zona supply, zona area demand itu kan ada dari 2026 ya. Ini sudah di break, kemudian harga bergerak naik sampai ke area supply yang ada di 2037. Ketika harga naik sampai ke area supply di 2037, sebenarnya kemarin itu kita ada konfirmasi ya. Pada saat saya membuat post note di community YouTube itu ya, itu sebenarnya saya nggak perhatikan di time frame M30. Di sini sebenarnya kita ada satu konfirmasi ya, yang dimana ini kan harga bergerak naik kencang ya, harga bergerak naik kencang di sini, kemudian harga ditutup biris ya, ditutup biris ini sih jam 5 ya, jam 5 pasti sebenarnya nggak, saya sih nggak ngelihat ini ya. Jam 5 kemudian harga balik lagi untuk retest dan kemudian harga bergerak turun sampai ke 2027. Saya nggak tahu ini ada nggak yang ambil posisi sell di sekitaran 2037 per hari Selasa kemarin ya. Dan kalau kita lihat juga ini kan harga turun dan melebihi dari besarnya zona area demand itu sendiri ya. Sebenarnya untuk area demand yang bagus kan sebesar ini ya. Ini sudah di break dan ini bahkan sudah berhasil tutup di bawah zona area demand. Memang kalau secara demand sejatinya ya, demand sejatinya untuk kalau bisa dilihat itu adalah sebesar ini. Nah, sebesar ini merupakan true area demandnya di time frame H1 ya. Kalau bisa dibilang ini merupakan true area demandnya. Tapi kenapa saya bilang di time frame M30 aja kita lihat ya? Karena untuk meminimalisir yang namanya terjadi breakout yang fail ya. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat ini kan demand area yang bagus. Jadi kalau dia turun membreak sampai 2025 kemarin per hari hari Senin pagi ya kan, Senin malam, kemudian harga bergerak naik ya kan. Ketika harga turunnya pun ternyata lebih rendah dari 2025 ya. Jadi kalau dilihat sebenarnya ini lebih rendah daripada ini ya kan. Dan ini sebenarnya sudah tidak ada area demand lagi. Tapi kalau kalian mau pakai demand di time frame H1 ya sudah, berarti seharuslah sebesar ini, sebesar dari candlestick birisnya ya. Harus sebesar candlestick biris, itu baru zona area demandnya. Terserah kalian mau sebut itu sebagai order block, mau sebut itu sebagai buy side liquidity, ya terserah lah, bahasanya pun sama aja ya. Ini pun kalau kita lihat untuk zona area supply-nya masih intact ya. Bahkan di sini kalau kita lihat harga membuat lower low. Walaupun di sini zona area demand-nya sudah habis ya. Ini sudah dimakan semua zona area demand-nya, jadi otomatis ini zona area demand sudah tidak ada. Untuk area zona supply masih sama di 2037 dan untuk area demand yang paling bagus sebenarnya ada di paling bawah. Kalau kalian pindah ke time frame M30, ini sebenarnya zona area demand-nya ya, sekecil ini dari 2018 sampai di 2016 itu merupakan zona area demand yang paling kecil. Kalau kalian biasanya untuk cari di pucuk, ini bisa untuk di area pucuk ya, bisa di 2017. Kalau lebar sebenarnya sih dari time frame H1 ya, itu dari sini, dari 2020 sampai 2016. Itu kan lebar banget. Tapi kalau kalian merasa itu sangat lebar ya, bisa diturunkan di time frame 30 yang hanya sebesar ini ya, di 2017. Ingat, ini merupakan area demand yang masih fresh ya, yang dimana 2017 juga merupakan support yang kuat dari segi time frame H4 ya. Dan ingat juga untuk di area 2014 dan di 2012 merupakan area demand ya, demand yang masih valid, sehingga untuk saat ini saya masih mengatakan per time frame kecil ataupun lower time frame sekarang itu masih dalam kondisi bullish ya.
Belum saya berubah pandangan dari yang sebelumnya ya, walaupun dari sudut pandang time frame yang besar itu adalah masih dalam kondisi bearish. Oke. Jadi itu untuk analisanya yang bisa saya update so far. Jadi kalau kalian ingin ambil posisi sell, saya rasa bisa nanti, karena kalau dilihat di sini ya, dari kita punya area support ya, dari 2030 sampai 2031 itu merupakan range area yang bagus banget kalau kalian ingin ambil posisi sell nanti ya. Karena kalau dilihat seperti yang sudah saya katakan berulang kali ya, 2031 dan 2030 merupakan range area yang bagus kalau kalian ingin ambil posisi sell. Itu pun kalau kalian ingat yang saya katakan beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya di akhir bulan Januari 2024 kemarin ya. Dan itu pun masih berlaku sampai sekarang. Jadi kalau kalian ingin ambil posisi sell per hari ini, bisa menunggu harga itu turun di bawah 2030, tapi ini singkat aja ya. Ingat, lower time frame masih dalam kondisi bullish, jadi kalau kalian ingin ambil posisi sell, tunggulah harga di bawah 2030, tapi dengan kondisi harga itu setidaknya retrace ya, retrace untuk retest maksudnya di 2030 lagi, dengan target nggak usah muluk-muluk, nggak usah sampai ke 2002 sampai ke 2017 sampai ke area demand tuh nggak usah ya, cukuplah sampai ke area support yang terakhir yang ada di 2025, let's say di sini. It's okay, 50 pip pun dapat nggak masalah ya. Jika kalian ingin ambil posisi sell, kalau kalian ingin ambil posisi buy, bisa juga di 2031 dan di 2030 lagi sekali. Tapi jika harga itu mantul ya, jika harga itu mantul, kalian bisa ambil posisi buy dengan target sampai ke 2037 atau sampai ke 2038, it's okay, nggak masalah ya. Ataupun jika kalian merasa ini area kurang bagus, ya sudah, kalian bisa tunggu sekalian di bawah di 2017, 2018 di sini baru bisa ambil posisi buy nanti ya. Ataupun kalian hari ini tidak mau trade karena ada berita PCE price index yang pasti akan berdampak ke market, it's okay, nggak masalah ya. Nah, sekarang kita akan buka dari segi time frame yang besar, dari segi time frame monthly. Oke. Ini berarti saya hapus dulu. Ingat ya, area-area yang tadi saya buat. Nah, sekarang kalau kita lihat monthly ya. Monthly hari ini terakhir ditutup ya. Otomatis kalau bisa, kalau monthly hari ini tutup di bawah 2020 let's say ya. Sorry, sebelum itu ingat, monthly kita punya area support yang kuat itu di sini ya. Range antara 2000 lah kalian bisa sebut. Yang dari mana? Dari 1984, ini merupakan penutupan dan sekaligus pembukaan monthly di 2020. Dan di sini merupakan penutupan terakhir di monthly 2023 bulan April dan Mei. Jadi besarnya adalah sebesar ini untuk dari segi support monthly. Dan kalau kita lihat besar resisten monthly, kita bisa pakai high yang paling tinggi di sini ya, high paling tinggi yang ada di Mei 2023 sampai ke penutupan candle yang ada di Desember 2023 dan Januari 2024 kemarin. Jadi range untuk monthly adalah sebesar ini ya. Dan kalau dilihat itu sebesar, kalau kita ambil dari bawah sampai atas itu adalah sebanyak 958 pip. Nah, sekarang karena harga masih bergerak untuk saat ini ya. Kalau kita lihat monthly kemarin itu kan ditutup bearish dengan respect area resistance. Jadi memang wajar aja harga itu turun sampai ke 2000. Nah, sekarang di monthly bulan Februari sekarang ini kan harga sudah turun sampai ke 2000 dan sekarang retrace naik. Dan kalau kita lihat juga di sini kita ada satu area immediate support dan juga resistance lah bisa dikatakan ya di sini. Yang kecil banget di sini ya. Antara perpotongan penutupan monthly di November 2023 ya, dan juga penutupan monthly di Januari 2024. Jadi kalau dilihat range-nya itu dari 2036,27 ya, dan yang paling atas itu adalah di 2039,81. Jadi kalau pada monthly candle hari ini ditutup di di bawah support
Ya ini kalau boleh saya besarkan ya. Ini mungkin saya mau buat perfect ya. Nah, sebesar ini. Sebentar. Oke, ini atasnya belum perfect ya. Ya, anggaplah ya. Nah, di sini. Jadi kalau dilihat monthly, kalau bisa tutup di bawah 2036,30 yang dimana itu merupakan area support kecilnya ya antara perpotongan tadi di November 2023 dan monthly di Januari 2024 ya. Ini kan ada satu area titik tengah di sini. Jadi kalau harga monthly per hari ini tutup di bawah 2036,3 saya rasa untuk di bulan depan itu akan ada penurunan lebih lanjut, tapi sebelum itu saya rasa harga akan bisa bergerak naik dulu ya. Jadi kemungkinan jika harga tutup seperti ini ya, let's say, ataupun tutup biris dengan apa namanya sebesar sampai 2027 lah, let's say, berarti next candlenya berarti kan ditutup seperti ini. Maka kemungkinan next candlenya adalah harga bisa naik dulu ya, mengisi wick yang ada di sini, mengisi ekor di sini. Let's say lah sampai 2050 dan kemudian harga baru bisa bergerak lanjut turun sampai ke 1980 lagi. Jika harga monthly tutup di bawah 2036,3. Tapi jika candle monthly ini malah flip bullish dan tutup di atas 2039,73, well, kemungkinan kita akan bisa melihat kenaikan di bulan depan, di bulan Maret, mungkin ekstrim sampai ke 2064, 2065, yang dimana high tertinggi di sini di bulan Februari sekarang yaitu di 2065 ya, bisa aja disalip itu. Jadi saya rasa untuk monthly saat ini penentuannya apakah harga bisa naik sampai ke di atas 2039 ya dan berubah dari candle bearish menjadi candle bullish, atau akan masih stay di bawah 2036,3. Jadi penentuan monthly pada hari ini akan ditentukan oleh berita US nanti malam tentang data PCE Price Index. Jadi nanti malam akan sangat menentukan. Jadi nggak masalah kalau kalian ingin trade pada hari ini, kalau kalian tidak ingin trade juga nggak masalah ya. Dan ingat untuk hari ini PCE itu akan menentukan candle monthly tutup di mana. Apakah akan di atas 2039 atau di bawah 2036. Kalau di atas 2039 kemungkinan bulan depan kita akan melihat kelanjutan kenaikan sampai ke 2065. Tapi nggak langsung serta-merta naik ya. Bisa aja harga itu turun dulu, membuat liquidity ke bawah dengan cepat sebelum akhirnya nanti bisa bergerak naik. Tapi kalau harga malah tutup di bawah 2036, let's say sampai 2032, 2030 ekstrim ya, ataupun 2020 lah bisa saya katakan ekstrim ya, sampai 2020, maka kemungkinan XAUUSD akan di bulan depan akan naik dulu, retest 2036, 2039 dan bisa lanjut turun drop sampai ke 2000 ya. Itu kemungkinan ya, karena bulan depan kita masih punya data berita yang penting yaitu ada NFP dan juga CPI. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini ya. Jadi sudah saya paparkan semua dari yang saya buat tadi ya, yang di sini. Nah, yang di sini sudah saya paparkan semua ya. Jadi kalau kalian ingin trade silahkan menunggu di bawah 2030 ataupun 2031. Kalau nggak mau trade juga nggak masalah ya, karena monthly akan menentukan pergerakan monthly bulan depan. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.